Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan jangan lupa, selalu jaga kesehatan kalian agar terhindar dari segala jenis penyakit. Kenalkan, nama saya Salma Musika Ainia, dan dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kalian dapat menjelaskan macam-macam dan bentuk jurnal khusus secara benar dan jelas, agar kalian dapat mengidentifikasi bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang secara benar dan jelas, lalu, agar kalian dapat menerapkan pencatatan ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang secara benar dan jelas, agar kalian dapat mengidentifikasi jurnal khusus perusahaan dagang secara benar dan jelas, dan juga agar kalian dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus secara benar dan jelas. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, lanjut ya, ini ada posisi saldo normal dalam akuntansi. Nah, ada akun harta, ada akun utang, ada akun modal, ada pendapatan, dan juga beban. Akun harta apabila bertambah akan dicatat dalam sisi debit, dan apabila berkurang akan dicatat dalam sisi kredit. Berbeda dengan akun utang, apabila bertambah akan dicatat dalam sisi kredit, dan apabila berkurang akan dicatat dalam sisi debit. Begitu pula dengan modal dan pendapatan, bertambah dicatat sisi kredit, dan berkurang di sisi debit. Sedangkan beban, sama seperti harta, bertambah dicatat dalam sisi debit, dan berkurang catat dalam sisi kredit. Nah, perusahaan dagang itu transaksi utamanya adalah pembelian dan penjualan barang dagang, karena perusahaan dagang itu kan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang dagang ya. Nah, transaksinya itu ada pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan juga transaksi lainnya seperti retur penjualan dan retur pembelian. Nah, karena perusahaan dagang itu pasti memiliki persediaan barang dagang, maka pencatatannya itu juga ada dua, ada metode periodik dan ada metode perpetual. Dalam metode periodik ini, perusahaan tidak mencatat secara langsung ke dalam persediaan barang dagang. Perusahaan akan melakukan perhitungan barang dagang secara fisik atau melakukan stok oknum pada akhir periode. Maka dari itu, jika ada pembelian, tidak akan masuk ke persediaan barang dagang, dan apabila penjualan juga tidak akan memengaruhi akun persediaan barang dagang. Sedangkan pada metode perpetual, perusahaan dagang itu selalu mengupdate saldo dari akun persediaan barang dagang. Maka dari itu, apabila ada pembelian dan penjualan, akan berpengaruh pada akun persediaan barang dagang. Akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pembelian barang dagang. Dalam metode periodik, penjurnalnya seperti ini. Jika ada pembelian, maka pembelian dimasukkan ke dalam debit, dan kas apabila pembelian secara tunai dimasukkan ke sisi kredit, atau utang dagang apabila pembelian secara kredit. Lalu, dalam metode perpetual, persediaan barang dagang dicatat di dalam sisi debit. Kenapa? Karena apabila perusahaan dagang melakukan pembelian, maka persediaannya itu akan bertambah, dan kas atau utang dagang itu dimasukkan ke sisi kredit, karena kalau misalkan melakukan pembelian secara tunai, maka kasnya akan berkurang. Atau kalau misalkan melakukan pembelian secara kredit, utang dagangnya akan bertambah, seperti itu. Lalu ada transaksi retur pembelian. Nah, di transaksi retur pembelian ini, pencatatannya, kalian membalik aja jurnal yang dari transaksi pembelian barang dagang. Utang dagangnya berkurang, dimasukkan ke sisi debit. Lalu di sisi kreditnya ada retur pembelian. Apabila di dalam perusahaan dagang itu tidak ada akun retur pembelian, maka kalian dapat memasukkannya ke dalam akun pembelian saja. Metode perpetual, sisi kreditnya itu persediaan barang dagang, karena persediaan barang dagang berkurang. Yang kita beli, kita balikan lagi kepada pemasoknya. Nah, ada penjualan barang dagang. Dalam metode periodik, dia tidak memengaruhi akun persediaan dan juga akun harga pokok penjualan, karena nantinya akan disesuaikan pada akhir periode. Nah, pencatatannya, kas atau piutang dagang, karena hartanya itu kan bertambah, akan dimasukkan ke sisi debit, dan juga penjualan di sisi kredit, karena penjualan bertambah.
Lalu, metode perpetual, sama seperti periodik ada kas atau piutang dagang dan juga penjualan, namun ditambah satu jurnal lagi. Harga pokok penjualan dimasukkan ke debit dan persediaan di sisi kredit. Karena persediaannya kan berkurang. Nah, retur penjualan tinggal kalian balik aja jurnal penjualannya. Di metode periodik itu, di sisi debitnya retur penjualan. Atau kalau misalkan di perusahaan dagang itu tidak ada akun retur penjualan, kalian dapat menggunakan akun penjualan. Di sisi kreditnya piutang dagang, karena piutang dagangnya berkurang. Lalu, di metode perpetual, retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit, persediaan karena persediaannya bertambah kembali, masuk kita lagi, persediaan masuk ke debit, dan harga pokok penjualan menjadi berkurang di sisi kredit. Nah, biasanya dalam transaksi perusahaan dagang itu ada yang namanya beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian itu dimasukkan ke dalam debit sebagai beban angkut pembelian dan di kreditnya kas atau utang dagang, tergantung sama pembeliannya itu dilakukan secara tunai atau kredit. Nah, kalau pembayaran utang dagang berkurang masuk ke debit, kas berkurang masuk ke kredit. Potongan pembelian itu biasanya ada pada saat melakukan pembayaran utang dagang. Nah, utang dagangnya di debit ya karena berkurang. Nah, kasnya itu merupakan utang dagang dikurangi potongan pembelian. Nah, besarnya potongan pembelian ini nanti akan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi, transaksi satu dengan yang lainnya itu bisa jadi nggak sama. Nah, pelunasan piutang. Kas bertambah di debit, piutang dagang berkurang di kredit. Lalu adanya potongan penjualan. Nah, piutang dagang yang telah dilunasi akan berkurang di sisi kredit dan kita mendapatkan kas, lalu kita catat di sisi debit. Kas ini besarannya adalah piutang dagang dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Nah, dalam perusahaan dagang, dalam melakukan pembelian dan penjualan itu biasanya ada yang namanya PPN. Kalau dalam pembelian, namanya PPN masuk atau fade in. Kalau dalam penjualan, namanya PPN keluar atau fade out. Nah, PPN masuk ini merupakan pajak yang dikenakan dalam transaksi pembelian oleh pengusaha kena pajak atas barang ataupun jasa kena pajak. Jadi kalau misalkan pengusaha kena pajak membeli suatu barang yang kena pajak, maka akan dikenakan PPN masuk, biasanya sebesar 10%. Dan penjualan juga. PPN keluar merupakan pajak yang dikenakan dalam transaksi penjualan oleh pengusaha kena pajak atas barang atau jasa kena pajak. Nah, jika kalian sebelumnya mempelajari perusahaan jasa menggunakan jurnal umum, maka dalam perusahaan dagang itu kita menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus itu merupakan jurnal yang digunakan dalam mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Jadi, kalau misalkan dalam jurnal khusus itu, dibagi-bagi, ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penerimaan kas, dan ada jurnal umum. Kalau misalkan jurnal pembelian digunakan untuk pembelian, jurnal penjualan digunakan untuk transaksi penjualan, jadi transaksi sejenis itu sudah dikelompokkan dalam jurnal-jurnal tersebut. Nah, jurnal umum ini, kenapa masih ada jurnal umum? Karena jurnal umum itu akan digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal-jurnal lainnya, seperti retur pembelian, retur penjualan, dan transaksi lainnya. Nah, jurnal khusus ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu, terdapat spesialisasi kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Ya karena tadi ada jurnal pembelian untuk transaksi pembelian dan seterusnya. Lalu informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Posting ke buku besar lebih mudah karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis. Nah, dalam jurnal khusus ini, posting ke buku besar itu dilakukan pada akhir periode. Misalnya kita mencatat transaksi pada periode Desember 2019. Nah, maka posting ke buku besarnya itu kita lakukan pada akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember.
dan mudah diperiksa kembali secara berkala. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu dalam bahasa Inggris disebut dengan purchase journal. Artinya, jurnal pembelian ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ini dia format dari jurnal pembelian. Di atas ini, kalian bisa tulis nama perusahaannya. Di baris kedua, kalian tulis nama jurnalnya. Kalau ini kan jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, baris ketiga ini periodenya. Nah, di sini contohnya itu periode 31 Desember 2019. Kolom-kolomnya itu ada tanggal, ada nomor dokumen, misalkan nomor fakturnya berapa, nanti ditulis di sini. Ini deskripsi. Deskripsi itu biasanya untuk menulis nama perusahaan pemasok. Misalnya, kita melakukan pembelian dari PT X dengan nomor faktur nomor 1. Maka dokumen nomornya kita masukkan 1, deskripsinya PT X gitu. Nah, ini referensi, ini ref. Ini ada di debitnya, ada akun persediaan barang dagang, ada akun PPN masuk, dan ada akun lain-lainnya. Nah, akun-akun lainnya ini, nanti kita tulis nomor akunnya dan jumlahnya berapa di sebelah sini. Di sisi kredit, ada akun utang dagang, dan juga ada akun lainnya. Nah, page ini digunakan untuk menulis halaman. Misalnya ini purchase journal baru halaman pertama, maka ini kita tulis page-nya 1, gitu. Kita langsung ke contoh. Nih, contohnya, misalnya kita sebagai PT Sejahtera ya. Nih, PT Sejahtera menerima faktur dari PT Nusa Indah. Berarti PT Sejahtera mendapatkan faktur asli dari PT Nusa Indah yang mengartikan bahwa PT Sejahtera ini melakukan transaksi pembelian dari PT Nusa Indah. Kita baca dulu bukti transaksinya. Di sini ada PT Nusa Indah, alamatnya, faktur, dan ini nomornya, nomor fakturnya, tanggalnya, kepada siapa? Kepada kita nih, PT Sejahtera. Nah, tanggal kirimnya tanggal 5 Desember 2018. Ini nomor order pembeliannya, ini syarat pembayarannya. Dari syarat pembayaran ini, kita tahu bahwa ini dilakukan secara kredit, karena 2/10 N/50. Syarat pengirimannya itu FOB shipping point, dan di sini ada nomor faktur pajaknya. Apa sih yang dibeli itu? Yang dibeli itu ada 18 unit Samsung Galaxy Fam, dan satuannya itu harganya 500.000. Jumlahnya itu 9 juta. Gimana cara ngitung 9 juta? Yaitu 18 unit dikali dengan 500.000, menghasilkan 9 juta. Dan dia dikenakan pajak PPN. PPN-nya sebesar 10%. Begitu juga dengan Samsung Galaxy V-nya nih, seharga 600.000 dengan unit sebanyak 10, maka totalnya adalah 6 juta. Dikenakan pajak PPN. Dari semuanya ini, total harga barangnya itu 15 juta. PPN-nya sebesar 10% dikali dengan total barang dagangnya ini. Berarti 10% dikali 15 juta adalah 1.500.000. Pengirimannya 0, berarti ini tidak dikenakan biaya pengiriman. Dan jumlah yang harus kita bayarkan kepada PT Nusa Indah itu 16.500.000 dari total barang dagang ditambah dengan PPN. Nah, denda keterlambatannya sebesar 1% apabila tidak memenuhi syarat pembayaran yang di atas ini nih. Syarat pembayaran 2/10 N/50 ini diartikan bahwa PT Sejahtera akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2% apabila melunasinya dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Dan jatuh tempo pembayarannya itu 50 hari setelah transaksi. Namun apabila kita PT Sejahtera itu melakukan pembayarannya lebih dari 50 hari setelah transaksi, maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1%. Nah, dendanya itu nanti akan dihitung 1% dikali 16.500.000. Ini pencatatannya dalam jurnal umum. Kalau misalnya kita ingin mencatat dalam jurnal umum itu seperti ini. Persediaan barang dagang yang masuk sebesar 15 juta nih. Ya kan, 15 juta. PPN masuk kita
taruh di sisi debit sebesar 1.500.000, 10% dari persediaan barang dagang, dan utang dagang bertambah sebesar 16.500.000. Total yang harus kita bayarkan kepada PT Nusa Indah adalah sebesar ini nih, 16.500.000. Nah, apabila kita catat ke dalam jurnal pembelian, nah gini, tanggalnya berapa? Tanggal 5, kita masukkan ke sini, 5 Desember. Nomor dokumennya, nih yang NP212, kita masukkan ke kolom dokumen number, description-nya itu PT Nusa Indah sebagai pemasoknya. Nah, ini persediaan barang dagang yang masuk 15 juta, kita catat di sisi debit bersama dengan PPN masuk atau VAT in. Nah, di kreditnya kita masukkan utang dagang sebesar 16.500.000. Sekarang kita lanjut ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan atau sales journal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Di baris pertama ada company name atau nama perusahaan, baris keduanya nama jurnalnya, baris ketiganya periode akuntansinya. Nah, kolom-kolomnya ada tanggal, dokumen number, description, ref, dan sisi debit dan kredit. Sisi debit itu ada akun piutang dagang dan akun lain-lainnya. Nah, akun lain-lainnya ini ada nomor akun, dan di sini akan kita catat jumlahnya berapa. Nah, di kredit ada penjualan, ada VAT out atau PPN keluar, dan juga lain-lain. Ada nomor akun dan jumlahnya. Kita langsung masuk ke contoh transaksi penjualan ya. Nah, ini ceritanya kita sebagai PT Sejahtera yang menjual barang dagang. Nah, di sini ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Sejahtera. Nah, kita ini ada kopi ya, berarti kopi yang kita simpan sebagai penjual, dan yang aslinya itu kita berikan kepada pembeli. Nah, ini nomor fakturnya itu FPJ 12-1 tertanggal 4 Desember 2018. Pada yang terhormat Toko Benua Jaya. Nah, ini termin pembayarannya 1/10 N/30. Berarti itu menandakan bahwa ini penjualan secara kredit. Nah, Toko Benua Jaya ini akan mendapatkan potongan sebesar 1% apabila melunasi piutang dagangnya dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, dan jatuh temponya itu 30 hari setelah transaksi. Proyeknya ini FOB Shipping Point, maka ditanggung oleh si Toko Benua Jaya. Apa sih yang dijual oleh PT Sejahtera ini? Yaitu Samsung Galaxy Fam seharga 800.000 dengan total unit 20 unit. Jadi totalnya itu 16 juta dikenakan PPN. Lalu ada Samsung Galaxy V seharga 900.000 dengan unit 15. Totalnya 13.500.000. Nah, total dari barang dagang yang kita jual ini sebesar 29.500.000, PPN-nya 10%, dan ini biaya angkut yang dibebankan pada si pembeli. Nah, dengan total, berarti total piutang kita itu sebesar 32.485.000. Nah, ini pencatatannya apabila ingin kita jabarkan seperti ini, atau misalkan kita ingin masukkan ke dalam jurnal umum, maka pencatatannya seperti ini. Piutang dagang di debit. Piutang dagangnya itu sebesar, nih, total 32.485.000. Lalu di kreditnya itu penjualan. Penjualannya itu totalnya 29.500.000. Nah, ini subtotal ini nih, yang kita masukkan ke dalam akun penjualan. Jadi total harga dari Samsung Galaxy Fam-nya dan Samsung Galaxy V ini. Lalu PPN keluar seperti yang tertera di sini ya, 10%, berarti 2.950.000. Nah, pungutan biaya angkut penjualan kita masukkan ke dalam kredit, karena sebenarnya ini masuk ke dalam akun pendapatan. Pendapatan lain-lain berupa pendapatan biaya angkut penjualan dari si pembeli, sebesar 35.000. Nah, ini kita total masuk ke dalam piutang dagang. Nah, ada lagi nih, satu lagi. Yang di debitnya harga pokok penjualan dan di kreditnya persediaan barang dagang, karena ini dilakukan secara perpetual. Nah, tapi di sini masih XXX karena untuk mendapatkan nominal yang di sini nih, yang kita masukkan ke dalam HPP dan persediaan barang dagang itu, untuk mendapatkannya kita harus mencatat ke kartu persediaan dulu. Nah, ini akan kita bahas dalam materi selanjutnya. Tapi pokoknya dalam transaksi penjualan secara perpetual itu penjurnalannya seperti ini kurang lebihnya.
tinggal disesuaikan. Kalau misalkan nggak ada pendapatan biaya angkutnya, ya ini bisa dihilangkan gitu. Tinggal disesuaikan dengan bukti transaksinya saja. Nih, apabila kita masukkan ke dalam jurnal penjualan, maka tanggalnya tanggal 4 dan dokumen numbernya harusnya kita masukkan ini nih, FPJ 12-1. Nah, di sini kurang masukkan ya. Kurang dimasukkan dokumen numbernya. Nah, description-nya ini si pembelinya, yaitu Toko Benua Jaya. Di debit, account receivable sebesar 32.485.000. Nah, account number-nya ini masih XXX ya. Ini 5-1100 itu adalah akun dari harga pokok penjualan. Nanti nomor akunnya ini disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Ini hanya sebagai contoh saja, akun nomornya 51100. Nah, di kreditnya itu ada penjualan sebesar 29.500.000, fade out atau PPN keluar 10% dari penjualan, dan lain-lain nih. Akun nomor 42100 ini adalah akun dari pungutan biaya angkut penjualan, dan 11310 ini adalah akun dari persediaan barang dagang. Nah, gitu, paham ya? Kita lanjut ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Di baris pertama ada nama perusahaan, yang baris kedua ada nama jurnalnya, dan di baris ketiga ada periode pencatatan akuntansinya. Nah, kolom-kolomnya ada tanggal, ada nomor dokumen, ada deskripsi, ada ref, ada sisi debit dan kredit, dan sisi di debitnya ini ada cash in bank atau kas yang di bank, dan akun lain-lain. Kreditnya ini ada akun piutang dagang dan akun lain-lain. Di sini ada contoh transaksi penerimaan kas. Kita sebagai PT Sejahtera menerima kas dari toko Kencana. Nah, toko Kencana ini sebelumnya telah melakukan pembelian dari PT Sejahtera, atau PT Sejahtera melakukan penjualan ke toko Kencana. Nah, dalam transaksi ini, si toko Kencana itu melakukan pelunasan piutang kepada kita, PT Sejahtera. Ini dia bukti transaksinya. PT Sejahtera mengeluarkan bukti penerimaan kas dengan nomor BKM 12-1 tertanggal 5 Desember 2018. Diterima dari toko Kencana. Ini alamatnya. Nah, perinciannya itu, piutang yang dibayarkan sebesar 17.600. Nah, dia mendapatkan potongan 1% sesuai termin pembayarannya ya. Mungkin dia melakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, berarti dia mendapatkan potongan sebesar 176.000. Maka jumlah yang dibayarkan oleh toko Kencana ini adalah sebesar 17.424.000. Nah, ini dia pelunasan faktur SPJ 11-12 30 November 2018. Nah, dia membayarkan tanggal 5 Desember. Nah, berarti dia masih mendapatkan potongan sebesar 1%. Nih, pencatatannya apabila dijabarkan seperti ini. Nah, kas yang kita terima dicatat dalam sisi kredit sebesar nih, piutang dikurangi dengan potongan. Nah, potongan penjualan kita taruh di sisi debit sebesar 176.000. Nah, potongan ini tuh didapatkan dari 1% dikalikan piutang. Nah, piutang dagang ya, yang dilunasi ini sebesar 17.600. Nih, begini kalau misalkan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 5, dokumen nomor BKM 12-1, deskripsinya toko Kencana. Cash in bank-nya sebesar kas yang kita terima. Nah, other ini merupakan akun dari potongan penjualan. Nomor akunnya contoh 4-2.300. Sebesar 176.000, dan akun piutang dagang yang berkurang adalah sebesar 17.600. Tuh. Nah, paham ya? Lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas dalam bahasa Inggris adalah Cash Disbursement Journal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Baris pertama, seperti tadi, ada nama perusahaan, lalu nama jurnal, lalu periode. Nah, kolom-kolomnya ada tanggal, nomor dokumen, deskripsi, ref,
Sisi debitnya akun utang dagang dan akun lain-lain. Sisi kredit ada cash in bank dan akun lain-lain. Selanjutnya kita langsung ke transaksi contoh pengeluaran kas. Kita sebagai PT Sejahtera yang membayarkan utang dagang kita kepada PT Dian Persada. Artinya kita pada waktu sebelumnya pernah melakukan pembelian pada PT Dian Persada. Nah, pada transaksi ini kita melakukan pelunasan utang dagang. Nah, ini ceritanya PT Sejahtera mengeluarkan bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 12-1 tanggal 9 Desember 2018. Dibayarkan kepada PT Dian Persada dengan perincian jumlah utangnya adalah 33 juta dan mendapatkan diskon sebesar 2% dari 33 juta, yaitu sebesar 660.000. Jumlah dibayarnya 32.340.000, yaitu jumlah hutang dikurangi dengan diskon 2%. Apabila kita jabarkan, pencatatannya itu seperti ini. Utang dagang berkurang dicatat di sisi debit sebesar 33 juta. Lalu, kas yang kita bayarkan kepada Dian Persada itu sebesar 32.340. Dengan diskon pembelian 660.000 kita catat di sisi kredit. Nah, ini apabila kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 9. Dokumen nomornya BKK 12-1, deskripsinya PT Dian Persada. Di debitnya kita masukkan dalam kolom akun payable atau utang dagang sebesar 33 juta, dan di sisi kreditnya kasnya berkurang sebesar 32.340. Nah, ini akun other-nya ini, akun lain-lainnya itu adalah akun dari diskon pembelian dengan nomor 5-3000. Ini sebagai contoh aja ya. Dan kalau misalkan di perusahaan lain bisa jadi nomornya berbeda-beda. Jumlahnya 660.000. Jangan lupa untuk dilihat apakah di sisi debit dan sisi kreditnya itu sudah balance atau belum. Lanjut kita ke jurnal umum atau general journal. Jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dibukukan dalam jurnal khusus lainnya. Contohnya itu seperti retur penjualan dan retur pembelian. Nah, kolom-kolomnya ada tanggal, nomor dokumen, deskripsi, ref, dan debit dan kredit. Nah, kita langsung masuk ke contoh transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Ada retur pembelian. PT Sejahtera mengeluarkan bukti memorial dengan nomor BM 12-1 tanggal 5 Desember 2018. Berdasarkan nota retur RNP 3-12, mohon dikirim kembali barang dagang yang dibeli dari PT Nusa Indah Medan atas faktur nomor NP 2-12 pada tanggal 5 Desember 2018. Adapun perhitungan barang sebagai berikut. Nah, berarti kita PT Sejahtera sebelumnya telah melakukan pembelian dari PT Nusa Indah. Nah, kita ingin melakukan retur pembelian. Nah, di sini PT Sejahtera mengeluarkan bukti memorial. Perhitungannya itu, yang kita kembalikan itu apa aja sih? 2 unit Samsung Galaxy Fame. 1 unitnya harganya 500.000, maka kalau 2 unit harganya 1 juta. 2 unit Samsung Galaxy V. Satunya harganya 600.000, maka kalau 2 harganya 1.200.000. Totalnya 2.200.000 ditambah dengan PPN sebesar 10%, yaitu 220. Totalnya 2.420.000. Nah, ini apabila kita jabarkan, pencatatannya seperti ini. Utang dagang berkurang kita catat di sisi debit sebesar totalnya ini 2.420, yaitu total harga barang dagangnya ini ditambah dengan PPN. Nah, persediaan barang dagangnya karena kita keluarkan lagi ya kan. Kita keluarkan lagi, maka dia berkurang masuk ke sisi kredit sebesar 2.200.000. Senilai ini nih, total ini. Total Samsung Galaxy Fame dan Samsung Galaxy V. PPN masuknya sebesar 220. Kita masukkan ke jurnal umum. Pencatatannya seperti ini. Kita masukkan tanggal, masukkan nomor dokumen, deskripsinya sama seperti ini nih. Utang dagang, persediaan barang dagang, PPN masuk, di debit, dan di kredit. Bawahnya bisa kalian beri keterangan retur pembelian kepada PT Nusa Indah. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ada contoh transaksi retur penjualan. Nah, ini retur penjualan dari toko Kencana kepada kita, PT Sejahtera. Jadi, barang yang kita jual pada toko Kencana dikembalikan kepada
kita sebagai penjual gitu. Nah, PT Sejahtera sebagai penjual mengeluarkan bukti memorial dengan nomor BM 12-2 tanggal 25 Desember 2018. Nah, berdasarkan nota retur RNP 5-12, mohon diterima kembali barang yang dijual pada toko Kencana atas faktur nomor FPJ 12-4 pada tanggal 20 Desember 2018. Nah, apa aja sih yang diretur oleh toko Kencana ini pada kita? Yang diretur adalah Samsung Galaxy Fam seharga 800.000 sebanyak 1 unit. Maka total harganya 800.000 dengan PPN 10%. PPN-nya 80.000. Jadi totalnya itu 880.000. Jadi total piutang dagang yang kita kurangi dari toko Kencana itu senilai 880.000. Nah, ini dia pencatatannya. Retur penjualan itu sebesar 800.000 nih, total harga dari Samsung Galaxy Fam-nya. Lalu PPN keluar di debit juga sebesar 80.000. Kalau misalkan tadi pada saat penjualan, akun penjualan dan PPN keluarnya di kredit, nah ini kita balik. Jadi retur penjualan di debit dan juga PPN keluar di debit. Piutang dagang berkurang di kredit. Kita kreditkan sebesar 880.000. Nah, ini persediaan barang dagang karena diretur pada kita, berarti kan persediaan barang dagangnya masuk ke kita lagi. Maka dicatat di dalam debit persediaan barang dagang dan harga pokok penjualannya di kredit. Ini kenapa masih XXX? Karena untuk mengetahui harga pokok penjualan dan jumlah persediaan barang dagangnya itu kita harus catat dulu ke dalam kartu persediaan. Nah, akan kita bahas pada materi yang selanjutnya. Ini kita catat ke dalam jurnal umum. Di debit ada retur penjualan, PPN keluar, di kredit piutang dagang, dan di debit lagi ada persediaan barang dagang, dan di kredit harga pokok penjualan. Dokumen numbernya jangan lupa BM 12-2. Ini bisa kalian kasih keterangan retur penjualan dari toko Kencana. Paham ya? Kita lanjut ke jurnal kas kecil. Nah, biasanya di perusahaan dagang itu akun-akun kasnya selain dari cash in bank, ada juga petty cash, kas kecil. Biasanya kas kecil ini merupakan kas yang dikeluarkan apabila pengeluarannya itu dikurang dari 1 juta. Namun, balik lagi, itu tergantung kebijakan perusahaan. Ini jurnal kas kecil itu disebut juga petty cash journal, yaitu jurnal untuk mencatat pengeluaran kas kecil. Nah, ini dia. Di baris pertama ada nama perusahaan, lalu petty cash journal, dan periodenya periode akuntansi di baris ketiga. Nah, ini kolom-kolomnya ada tanggal, nomor dokumen, deskripsi, ref, dan di debitnya itu ada beban apa yang kita keluarkan gitu. Kita masukkan ke debit dan kreditnya pasti petty cash. Karena ini kan jurnal petty cash, maka yang dikeluarkan nanti adalah akun petty cash. Nah, di sini ada contoh transaksi dari kas kecil. Nih, PT Sejahtera mengeluarkan voucher kas kecil dengan nomor VKK 12-1 tanggal 2 Desember 2018. Dibayarkan kepada toko Neografika sejumlah 800.000 untuk membeli perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko ini nomor akunnya 1/1320 atau nomor lainnya sesuai dengan perusahaan masing-masing. Nah, pencatatannya itu perlengkapan karena kita beli berarti perlengkapan bertambah dong. Bertambah ada di debit sebesar 800.000 dan kas kecil di kredit karena berkurang sebesar 800.000. Nah, pencatatannya dalam jurnal kas kecil itu seperti ini. Baris pertama nama perusahaannya PT Sejahtera, lalu baris kedua jurnal kas kecil atau petty cash journal, lalu baris ketiga periodenya. Tanggal 2 Desember nih ya. Tanggal 2 Desember, dokumen nomornya VKK 12-1 dan deskripsinya perlengkapan toko karena kita membeli perlengkapan toko dengan petty cash. Nah, di debit akun nomor 11320 yaitu akun perlengkapan sebesar 800.000 dan di kredit petty cash sebesar 800.000. Lanjut. Nah, di perusahaan dagang itu selain kita mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, transaksi tersebut juga dicatat ke dalam buku-buku pembantu, yaitu ada buku pembantu piutang dagang, buku pembantu utang dagang, dan juga kartu persediaan. Ini kita catat pada saat terjadinya transaksi agar nantinya tidak ada yang terlewat. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait buku pembantu utang dagang atau account payable ledger, yaitu buku yang digunakan
untuk merincikan utang yang dimiliki oleh perusahaan pada masing-masing krediturnya. Apa aja sih yang kita catat ke dalam buku pembantu utang dagang? Yaitu transaksi yang memengaruhi utang, seperti pembelian, retur pembelian, dan juga pembayaran utang. Nah, ini ada format dari buku pembantu utang dagang. Ini ada nama pemasoknya siapa, ini nomor pemasoknya berapa, tanggal, deskripsi, ref debit, kredit, dan di sini ada saldo debit kredit. Seperti format buku besar biasa. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait buku pembantu utang dagang, akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Nah, lalu ada buku pembantu piutang dagang atau Accounts Receivable Ledger, yaitu buku yang digunakan untuk merincikan piutang yang dimiliki oleh perusahaan pada masing-masing debiturnya. Apa aja sih transaksi yang dicatat dalam buku pembantu piutang dagang ini? Yaitu setiap transaksi yang memengaruhi piutang, seperti penjualan, retur penjualan, dan juga pelunasan piutang. Nah, ini formatnya sama seperti buku pembantu utang dagang, ada nama konsumer, ada nomornya, dan juga ada tanggal, deskripsi, ref debit kredit, dan saldo debit kredit. Lanjut pada kartu persediaan. Nah, kartu persediaan atau inventory card ini merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan mutasi atau keluar masuknya barang dagang. Setiap transaksi yang mengaruhi persediaan barang dagang itu akan dicatat pada kartu persediaan apabila dilakukan secara perpetual, seperti penjualan, retur penjualan, pembelian, dan retur pembelian. Nah, ini format dari kartu persediaan. Nah, ini item itu nanti akan kita tulis nama barang dagangnya, misalnya Samsung Galaxy Fame. Nah, makanya di sini akan kita tulis Samsung Galaxy Fame. Ini ada tanggal, dokumen number, description. Nah, ini kolom untuk barang yang masuk. Barang yang masuk ini unitnya berapa, ini harga per unit. Nah, ini total harganya. Total berarti unitnya dikali dengan harga per unit kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk yang keluar. Kalau tadi yang masuk itu untuk pembelian, ini keluar untuk penjualan. Nih, unit, harga per unit, dan total harganya. Lalu ini balance-nya, saldo akhirnya gitu berapa. Pembahasan lebih detail terkait kartu persediaan akan kita bahas pada materi video pembelajaran yang berikutnya. Akhirnya kita telah sampai pada akhir materi. Kesimpulannya adalah bahwa dalam perusahaan dagang itu pencatatannya tidak hanya menggunakan jurnal umum, namun lebih spesifik lagi menggunakan jurnal khusus. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dibukukan dalam jurnal-jurnal lainnya. Dan ada juga perusahaan yang menggunakan jurnal kas kecil. Lalu, dalam perusahaan dagang itu, selain dicatat dalam jurnal khusus, transaksi itu juga dicatat dalam buku-buku pembantu lainnya, seperti buku besar pembantu utang dagang, buku besar pembantu piutang dagang, dan juga kartu persediaan. Tergantung transaksi apa yang kita catat. Nah, perusahaan dagang itu memiliki dua metode pencatatan persediaan barang dagang, ada perpetual dan periodik. Kalau misalkan periodik itu pencatatan pembeliannya kita masukkan ke dalam akun pembelian, sedangkan kalau misalkan dalam metode perpetual kita catat dalam akun persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangnya dalam metode perpetual itu akan selalu terupdate, jadi kita bisa tahu saldo saat ini itu ada berapa, sedangkan kalau dalam metode periodik kita hanya mengetahui saldo di akhir periode. Oke, sekian untuk materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.